Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala habibika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin wa ba'du. Pripun kabaripun Bapak Ibu? Alhamdulillah. Kita ndedonga sing rawuh pengajian dinten menika mugi Allah tansah paring barokah. Amin. Sing isih do nyambut gawe muga-muga kasile tambah kathah. Sing do bakul bathine kathah. Sing do tani muga-muga panene mundhak kathah. Sing do ngingu kewan muga-muga kewane manak kathah. Sing do ngingu bojo muga-muga tambah soleh solehah sakinah mawaddah warahmah. Sing isih do ndek utang muga-muga gendang sah. Allahumma amin. Kita darus riyen zikir dhateng asanipun Allah. Kula dherekaken. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'an inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sadaqallahul azim. Kanjeng Nabi ngendika mekaten, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabi. Sira padha senenga maca Quran sebab ing dina akhir bakal kedadian dina kiamat. Rikalane wong do njaluk tulung keselamatan, mula Quran per huruf badhe ngampiri wong-wong sing ning donyane seneng maca Quran, paring pitulungan, paring syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, bilih wonten ing kitab Mukhtasar min Hajjul Qasidin, Ibnu Qudaimah menika nerangaken piyantun sing diparingi rahmat dening ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Rahmat niku napa? Kasih sayang. Kanjeng Nabi ngendika, rahmate Gusti Allah niku ana 100. Sing siji diparingke nang alam donya iso ngurakapi kanggo seluruh makhluke Gusti Allah. Nah, sing 99
kasih sayang Allah, rahmati Allah menika arep diparingke tumrape wong-wong sing diparingi rahmat langgeng, yaiku ana ing swarga. Mula rahmat niku diparingke rong werna. Siji, rahmat sing nakirah umum, kuwi kabeh diparingi makhluk Gusti Allah. Sing iman ya diparingi, sing ora iman ya diparingi. Sing nomor loro, rahmat iki arep langgeng ning donya ya diparingi, ning alam akhirat ya diparingi. Sinten niku? Piantun sing beriman. Nek ora beriman niku mung ning donya tok sing maringi. Diparingi urip, umur dawa, kurang bahagia dijangkepi bojo, kurang bahagia dikei anak, kurang bahagia kei omah, kurang bahagia kei duit go tuku mobil, kurang bahagia apa meneh, kabeh entuk. Lha nek jenengan mirsani tangga teparo kok ora salat malah ra tau lara, dodole laris, panene kathah, pangkate cingkrak-cingkrik. Ki eneng sing batin, Pak, kula niku gaene salat selet. Gurajeg wae. Beda. Nek wong sing ora salat ora iman niku gur diparingi rahmat ning alam donya. Sesuk ning alam akhirat ngempleng. Ora entuk apa-apa. Ning sing beriman ning donya ya diparingi, ning alam akhirat diparingi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lah ten salah satunggaling napa? Hadis menika diterangke janjane kowe ning swargamu kuwi ora mergo ngamalmu, ning mergo rahmatku, ngoten. Kasih sayang. Ning ora mungkin wong dikei rahmat mlebu swarga nek ora nyedak karo Gusti Allah. Jadi ada koneksinitas kalih Allah Subhanahu wa taala. Lah nek cedak niku mesti diparingi. Gitu. Nah, mula sapa wonge sing kepengin ning swarga sing bakal diparingi rahmat Allah langgeng donya ya akhirat. Siji, wong sing taat karo Allah lan Rasule. Nah, Allah ngendika wonten surat Al-A'raf 156. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirati inna hudiya ilaik. Qala adzabi asibum bih min asya wa rahmati wasi'at kulla syai' fa sa'aktubaha lil ladina yattaquna wa yu'tuna zakah wal ladina hum bi ayatina yu'minun. Lan Gusti Allah wis netepke kanggo sliramu kabeh kebecikan ing donya iki lan ing akhirat. Sejatine wong-wong kuwi mau do tobat ning ngarsane Gusti Allah. Lajeng Allah ngendika, siksaku tak timpakan, tak paringke kanggo sapa wae sing tak karepke. Ning rahmatku meliputi segala sesuatu, jembar rahmat. Mongko rahmatku bakal tak paringke, tak tetepke mring wong-wong kang padha taat mring Allah takwa. Wong-wong sing menunaikan zakat lan wong-wong sing padha iman ming ayat-ayat tondo kekuasaan Allah, termasuk iman Al-Qur'an. Dadi ngoten Bu.
kasunyatan yen surat Al-Anbiya niku rasul-rasul diutus niku ada kaitannya dengan kitab-kitabipun, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku sampun ciri-cirine diterangke wonten kitab Zabur, Taurat, Injil dan dilengkapi di kitab Al-Qur'an. Mula panjenengan termasuk hebat, Pak. Kenapa? Satu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku ten kalangan ngeten iki karo sahabate mripate berkaca-kaca, nek cara kene yo mrembeng kaya arep nangis, seraya berdoa, ya Allah, saya merindukan saudara-saudaraku, saya merindukan umatku gitu. Ajeng sahabat nyuwun pirsa, Kanjeng Nabi kula niku ra inggih sedherek jenengan, malah sahabat jenengan nggih umat jenengan. Kanjeng Nabi ngendika, aku merindukan di surga umatku rikalane aku sesuk wis sedo, wong-wong tetep iman taat mring ingsun, kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasunyatan Bapak Ibu, biyen niku wonten salah satu galing kisah wonten. Dadi ana wong Arab Badui. Dadi wong Arab niku warna-warna Pak. Ana sing kulit putih, ana sing kulit hitam. Dan Arab Badui ini agak hidup di pinggiran Arab. Rada ireng. Nek kula mau rada kuning titik. Nah, itu pas tawaf orang Arab Badui niku meng maca ya Karim, ya Karim, ya Karim. Sebab urung ana manasik haji ben. Lah Nabi Muhammad kasinggihan neng burine niku nirokke ya Karim, ya Karim. Nah iki rumangsa wong Arab Badui niki wong rada bodho, rumangsa atine pikirane kok aku dinyek wong neng mburiku kok ditirokke, lajeng ningok kowe rasah ngenyek aku. Jadi rumangsane orang itu kadang-kadang kalau miskin, kalau bodoh itu sensitif Pak. Nek wong nirokke dikirane ngenyek, padahal nirokke tenan. Ya Rahim, ya Rahim. Terus dhek ningok ngomong, kowe aja nirokke aku, aja ngenyek, sajak ngenyek kowe karo aku. Peknen aku wong bodoh, isaku gur maca kowe. Sesuk nek ketemu nabiku, oh kowe tak kandhake. Kaya jenengan gek cilik niku. Tak kandhake bapakku. Nabi bertanya, apa kowe wis kenal karo nabimu, Nabi Muhammad? Dereng. Kenapa kowe kok taat karo nabimu, jalan ke tawaf mergotan karo nabimu? Gitu. Sebabnya kula mengimani Rasul Nabi Muhammad SAW, kula taat, mula kula nindakake dawuhe Kanjeng Nabi tawaf niki. Wes sesuk nek ketemu nabiku arep tak kandhake. Kowe wis pernah kenal dereng? Nabi Muhammad ngendika, ya iki aku nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Badui langsung sujud mencium kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lajeng Nabi ngendika, aja kaya ngono le memperlakukan aku biasa wae. Aku dudu juragan lan kowe dudu pembantuku, biasa wae. Nah, kemudian dia menangis ngerangkul Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka justru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai berkaca dan menangis. Maka ketika kekasih Allah Nabi Muhammad SAW sampai meneteskan air mata, menangis dengan harunya orang Arab Badui ini,
maka ars bumi ini terhenti. Kemudian malaikat Jibril turun, Nabi Muhammad, janganlah menangis. Karena ketika kamu menangis, Allah tidak suka, ora trimo gitu, maka bumi ini berhenti bergerak. Karena ketika napasmu itu adalah tasbih kepada Allah SWT, maka ketika orang itu berhenti tasbih, maka bumi ini akan terhenti. Maka kemudian orang Arab Badui ini rumangsa bodho, maka apa sesuk kowe yakin nek mlebu swarga? Kula yakin, kula arep nuntut karo Gusti Allah. Nek nganti aku sesuk ning neraka mergo dosaku, aku arep nuntut Gusti Allah, sebab Gusti Allah wis janji ning kitab Quran, sapa gelem tobat saka dosa Allah bakal ngapura. Nek Gusti Allah nuntut aku mergo aku pernah maksiat, mula aku arep nuntut karo Gusti Allah, karena Allah betapa luasnya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah orang yang semacam ini, yang taat kepada Rasulnya, inilah yang menjadikan Nabi ternyuh. Nah, itulah ketaatan manusia. Maka Nabi Muhammad SAW itu nganti ndonga sesuk men ketemu umatku di surga setelah peninggalan Nabi Muhammad, tapi tetap beriman datang Allah lan Rasulipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW itu banyak sekali. Karena apa? Nabi Muhammad itu orang yang diilhami setiap apapun wahyu. In huwa illa wahyu yuha. Apa yang digerakkan, yang diucapkan itu inspirasi wahyu saking ngarsane Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ngerti nek umatku sesuk kuwi umure ora dawa-dawa, berkisar swidakan mrene. Nek wis punjul kuwi bonus, do sing ati-ati, do ditambah lengi badah. Nek mlaku aja menggak-menggo. Nek rapas menggo, nah, lurus. Nah, akhiripun umatku bodine cilik-cilik, gitu. Nah, wong biyen ku dhuwur-dhuwur, kayak sepeninggalan Nabi Muhammad itu bodine cilik-cilik. Kayak ngerti umatku ki rada memengan, ngantukan, isih utangan dah. Maka Nabi Muhammad SAW memberikan beberapa keistimewaan yang luar biasa. Sedikit ngamalnya, maka dia akan dilimpahkan seperti amalnya orang-orang terdahulu. Lah saiki ngaji wae gitu. Wong ngaji ngeten iki oleh sabda Nabi, seluruh makhluk digerakkan agar bertasbih mendoakan wong sing do tindak ngaji. Dahan ranting tanah yang jenengan injak itu semua bertasbih ndongake wong sing ngaji. Ikan yang di lautan niki hadisnya sahih. Kemudian semut sing nang ngeleng itu pun ikut bertasbih mendoakan piantun sing do tindak ngaji. Sinajan jenengan sok njarangi semut padahal nek semut mangani niku dijawab mawon, ya Allah ki semut ki mbiyen umate Nabi Sulaiman gitu. Mangijinke nek memang arep anu ya sak warga wae gek engeh ana ora lunga. Nah, siji wong sing entuk rahmate Gusti Allah kuwi alladzina yattaqun, wong sing bertakwa. Nah, orang yang bertakwa.
Mongko nek wong takwa niku Bu, gandeng tugas Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku basyira wa nadhira, memberikan kabar gembira terhadap orang-orang yang beriman bertakwa. Mongko digambarke. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Wong-wong sing takwa kuwi dikabarke nang Quran kabar gembira. Napa? Arep dipun panggenaken ana ing swarga yang penuh dengan taman, lengkap dengan fasilitas VIP. Jenengan nek jagung niku gitu. Nek pejabat biasane tinggonke neng VIP. Sama ketika orang-orang yang bertakwa itu nanti di surga akan ditempatkan di surga yang VIP, yang lengkap dengan seluruh fasilitasnya, permadani. Dadi nek kloson jenengan suwek di sana nanti akan diganti permadani. Sing maune cangkire potol besok akan diganti emas. Sing maune ibu-ibu saiki orang bojone urung iso nukokke gelang, nek bertakwa taat karo bojo, mula sesuk mbok arep nganggo gelang gedene sak pelek becak kelakon. Iya. Di surga penuh fasilitas. Airnya terbuat dari susu kholison yang jernih, harum baunya. Sing laki-laki didampingi para bidadari, yang perempuan didampingi oleh pangeran-pangeran, yang wanita itu kesukaannya adalah perhiasan. Maka sesuk gur kelenan dodolanan perhiasan, saking seneng. Pengen mboten? Pengen toh? Pengen. Nah, sapa kuwi wong takwa ning mriki diterangke. Akhidina matahum rabbuhum, apa sing disuwun diparingke. Kula nek Ustaz Abdul Somad nganti nang wong sing gandeng rokok, nek swarga nggih wonten rokok, Pak Kiai. Ana gek jabe Somad ning dadak golek geni nang rokok. Enggak, di surga apapun yang di dunia dilarang, minuman keras yang dilarang, besok di surga tidak ada yang dilarang. Ora ana wong pileken. Semuanya sehat, ora ana wong tuwa. Kabeh sesuk umur-umur yang tua itu akan diumurkan sekitar 30 sampai 30 tahun. Dadi isih bergenggeh. Ya, dadi jenengan sesuk nek ketemu bojone do pangling. Lah sapa kowe iki Mas? Wah, aku ki bojomu piye kok ganteng banget lah. Apa dia? Sebab apa? Siji, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Rikalane dikai kesempatan urip ning alam donya, dhek menebarkan kebaikan. Golek wektu sing apik wae ngaji, wae nyambut gawe, wae ngaso. Diperhitungkan, dan seluruh gerakan orang yang bertakwa adalah merupakan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk, tebarkan kebaikan di mana saja jenengan berada. Digambarke kaya tawon kayak nek mancek neng dan sekecil apapun tidak pernah merusakkan. Dan kehadiran kita sebagai orang beriman di mana saja berada, berilah manfaat. Dan itu telah ditulis di Quran, di kitab Zabur, Taurat, Injil. Ciri-ciri khas Nabi Muhammad itu begitu itu. Orangnya lembut, pemaaf, dan lain sebagainya. Nek dahar hanya sedikit, podo awake dhewe setitik, Nabi Muhammad ledar. Nek awake dhewe titik-titik dahar. Nomor loro, kanu qalilan minal laili ma yahjaun.
nek bengi setitik turune mengagendakan untuk tahajud. Ini ciri khas bertakwa. Jadi aja ngaku takwa kalau malam tidak tahajud. Ciri khasnya itu. Dan orang tahajud itu kebiasaan para nabi, para rasul, para syuhada, para sidikin, para solihin. Dan itu nanti teman karib kerabat di surga. Orang yang dikasih nikmat. Maka seumur-umur pensiunan Bapak Cijumi ya kayak kula tidak tahun ini pensiun. Neng kula dipesen bojo kula, Pak, gandeng gue pensiun, tak weling loro wae. Apa mah? Siji aja mangan buah-buahan, loro iwak-iwakan. Padha ya, Pak. Iwak-iwakan ra enak. Oh iya nek kowe manut tak. Dan pengaruh tahajud bagi orang itu nanti akan diselamatkan sejak di kuburnya, sejak sakaratul mautnya. Seperti digambarkan di dalam bab kitab Babul Jannah, bab surga itu. Matinya orang-orang yang bertakwa itu akan hadir dua malaikat diutus oleh Allah ke surga, membawa kain kafan yang lembut, yang putih seputih salju. Kemudian dia hadir, yang satunya duduk membawa kain kafan, yang malaikat satu sejauh mata memandang mencabut nyawanya. Dia akan hati-hati dan ruh itu akan mengimpes ya bahasanya. Akan ngimpes, kemudian dia akan memisahkan diri dari raganya sehingga dicabut oleh malaikat dengan cabut yang lembut dari kaki ke sini. Ya. Maka hati-hati ya Pak Ibu kalau punya saudara mau meninggal ditunggui dan mentalkin satu kali lagi. Talkinnya Rasulullah ya dengarkan la ilaha illallah gitu, jangan yang lain, dan sekali saja biar yang diingat sekali. Orang mati itu kan berebut antara badan yang sakitnya bukan main. Itu kemudian ditaruh, kemudian disowan ke Allah. Sejak di satu sudah ditanya, ruh siapa ini? Kok baunya kayak gini? Bibarikan, oh ini adalah orang-orang yang beriman, bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Nek kafir karo Gusti Allah, roh itu tidak mau dicabut. Gusti Allah mengutus malaikat loro sekon penjukuk kain kafan yang neraka sing kusut pengu letek kasar, dan malaikatnya malaikat yang kasar-kasar. Jadi mencabut pun juga akan kasar, dan nyawa ruh yang akan dicabut pun dia akan mengembang, semakin erat dia berpegangan pada jasadnya, maka dia akan sulit, maka dia akan sakit. Na'udzubillah min dalik. Moga-moga Allahumma inni as'aluka bi husnul khotimah. Malam tahajud. Orang yang dekat dengan Allah itu Bapak Ibu punya koneksitasnya, ada hubungan baik, itu pasti Allah akan memberi. Podo Pak nek pegawai ini. Kalau orang itu yang dekat dengan atasannya, nah yang kesempatan KW sing kenal begitu. Kenapa nggih? Ya bahkan orang-orang yang tahajud itu belum minta, Allah sudah kasih gitu. Cuman seorang rumongso. Nah niku wong-wong kidul mbaron ngono dikai apa-apa kuwi ora rumangsa. Rumangsane usahane awake dhewe, padahal Allah yang memberi. Nek wong lipar ora. Selalu bersyukur. Itu penting. Pak, lha kene niku gur dikai loro. Nah, niki ten ayat niki Bu. Diterangkan bilih Nabi ngendika mekaten.
Jadi ini kan mengisahkan di ayat 1. Nek Quran itu kan bersambung-sambung. Ayat ini rangkai terus disambung rangkai ini. Di 51 ini nek kula tak ngerampoke niki riyen. Mendut didake. Siji nek wong takwa niku salat malam. Gitu. Berbuat baik di masa terus salat malam. Esu'e wabil askarihum yastaghfirun. Dan di jelang subuh itu masih ada jeda. Orang-orang itu memohon ampun, banyak beristighfar. Jadi nek orang aktif itu harus sing jenenge malam itu kan setengah malam, separuh malam, sepertiga malam. Nah, orang-orang sibuk harus mengatur dirinya. Aku nek turu jam 12 berarti saya bangun jelang subuh. Jam piro bangun? Tahajud isih esok, bangun mandi tahajud, kemudian masih ada satu rukuk untuk baca Quran, azan. Itu dijadwal. HP-ne diunekke. Alarm paling ora 3 jam berapa, jam 3, setengah 3, jam 4 kurang seperempat diobengke. Nek siji mat ora tangi berikutnya. Itu harus diagendakan. Tono alarm aja diadep, nek diadep gur dipateni. Rada-rada jurusan ke kamar mandi. Jadi nek jenengan wis tangi sudah melangkah 4 langkah kok gur mateni HP rugi. Sisa neng kamar mandi. Tekan kamar mandi nek gur nguyuh tok rugi. Kayak wudu sekalian. Sebab orang-orang yang bertakwa itu Bapak Ibu ketika jelang tidur sudah diincer demit. Engko ora trimo nek nganti wong-wong sing beriman itu do tahajud, maka ditunggoni. Jadi ketika mendengar alarm yang menggugah ya Allah, membangunkan agar orang bertakwa beriman itu langsung dikekep karo setan, terus dibisiki nenggon jiwanya. Turu meneh wengine isih itu. Jadi nek jenengan pernah merasakan perasaan itu bukan perasaan, tapi itu adalah bisikan setan. Agar orang-orang bertakwa itu jangan bertahajud, karena orang-orang tahajud itu akan dijamin masuk surga. Nah, setan itu khawatir di neraka tidak punya teman. Ya Bu, istighfar, encirkan neraka. Nah, rikalane pun Nabi Musa ini duwe murid ya, murid 70 orang ini. Kemudian dia tidak percaya iman ning wong-wong biyen kan penyembah sapi. Jadi sapi we disembah. Jenenge goblok tenan to. Itu disembah. Terus diajak oleh Nabi Musa beriman kepada Allah, beriman kepada Allah yang gaib, yang tidak ketara. Mereka tetap ikut orang-orang kampung naik ke Gunung Sinia. Arep nyatakan di nek Gusti Allah eneng. Akhirnya oleh Allah disabut dengan petir sehingga orang itu mati semua. Nabi Musa nggerutu, kok iya ana wong 70 sing iman karo aku kok iya melu mbok pateni Gusti Allah gitu. Ya, maka Gusti Allah ngendika, siksaku arep tak timpakan kepada orang yang kau kendaki. Jadi kematian itu dhek sing iman karo sing ora padha-padha mati gitu. Tetapi orang yang tidak beriman itu siksaku akan kutimpakan di dunia dan siksaku akan kutimpakan di akhirat. Tapi ketika orang beriman ikut mati, tetapi nanti di akhirat tetap ada jatah surga baginya. Ini kehidupan psikologi Bapak Ibu. Kadang-kadang kita kurang sadar. Yang beriman juga diuji, yang tidak beriman juga diuji. Ini yang menjadikan kita kadang-kadang lemah imannya gitu.
kadang-kadang tidak percaya. Seperti Nabi Ayub itu, kurang apa imane, imin banget, nganti dikei loro pirang atus tahun itu Pak sakitnya. Gak ada yang sela dari gudik nek saiki, gak ada yang sela. Tapi lama-lama dia akan berdakwah bagaimana wong dia dikasih sakit. Maka Nabi Ayub berdoa itu, Allahumma anni masani yaduru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, rasanya penyakit yang saya derita itu sudah mengganggu kehidupan saya gitu. Sedangkan Engkau adalah zat yang maha penyayang gitu. Kalau Engkau saja sudah tidak sayang kepadaku gitu, lalu saya akan meminta apa selain hanya memohon kepadamu? Maka penyakit terus disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bisa berdakwah lebih leluasa. Dan itu yang sabar sudah ratusan tahun. Bidu arawake dhewe dikeke mumet wis sambuate. Enggak pernah menghitung berapa tahun saya dikasih sehat begitu. Nggih Bu nggih? Nggih. Tuh. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wong sing imane kadang-kadang diuji Bapak Ibu nggih, diuji. Seperti Nabi Musa itu punya pengikut 70, itu pun ikut dimatikan beserta orang-orang yang tidak beriman gitu. Lajeng tetapi siksa ning rahmatku meliputi segala sesuatu. Rahmat Allah Subhanahu wa taala itu seperti di ayat itu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Diutusnya Nabi Muhammad di permukaan ini dengan Islamnya, dengan Qur'annya, maka diterangkan di dalam metodologi hukum Islam itu, rahmat Allah itu kafah, menyeluruh dari sendi-sendi kehidupan yang dibutuhkan manusia. Itu namanya kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, merata. Apa yang dibutuhkan manusia dikasih rahmat karena ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ketaatannya itu. Dan Bapak Ibu sekalian, rahmat Allah itu menyeluruh, kasih sayang Allah itu menyeluruh. Bagaimana jenengan merasakan hidup yang lama, dikasih sehat, kadang-kadang diingatkan dengan sakit dan lain sebagainya, agar tidak terlena bahwa jiwa raga manusia itu ada yang merawat, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ngemotke Bapak Ibu, mungkin ada jamaah atau saudara-saudara kita yang hidupnya diberi kekurangan, ya, diberi kekurangan, sulitnya mencari nafkah. Ingat Bapak Ibu, Allah akan memberikan kesulitan orang-orang yang dalam kesulitan mencari nafkah untuk keluarganya. Sesungguhnya Allah adalah meninggikan derajatnya ketika orang itu sabar. Maka saya ingatkan, sejak keluar dari rumah sudah Bismillahirrahmanirrahim, ada sandaran diri kepada zat yang maha kokoh gitu, ya. Jangan pernah bersandar kepada manusia, jangan pernah bersandar kepada manusia, tapi sandarkan diri kita, jiwa raga kita itu dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu kisah. Jadi Nabi Musa itu ngomong karo semut. Nabi Musa itu kan diberikan kelebihan. Mut, kowe nek sedina perlu jatah mangan piro? Saya 1 butir gandum. Oke. Nek ngono kowe tak lebokke ning bathok, tak tutupi, tak kei gandum 1.
Setelah sehari dibukalah oleh Nabi Sulaiman, dibuka. Dia berkata, "Mut, jarene jatahmu sedina ming gandum siji. Iki kok mbok turahke, ora mbok entekke." Ini semut yang tawakal. Sebab jenengan sinajan Nabi nggih menungso iso lali. Mula aku ngengehke mbok menawa kowe lali lembuka, Kanjeng Nabi Sulaiman lali lembuka, sehingga aku isih ndek cadangan. Bitu nek sing ngendika Gusti Allah, kalau yang bicara Allah, maka saya akan habiskan makanan itu, sebab Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Tapi kalau jenengan iso wae lali aku ora dibuka, nek tak enteke aku seseorang mangan. Itu konsep tawakal semut. Jadi ternyata semut itu juga ora percaya banget karo menungso, tapi dia bersandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ngungkapke gagasan masalah yang timbul di dalam manusia itu ungkapkan ketika malam sepi itu, malam manusia tidur, jenengan bermunajat kepada Allah, ungkapkan perasaan, kesedihan, kepedihan manusia kepada Allah, doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ning kula emotke Bapak Ibu, jadi doa itu mungkin akan disegerakan, mungkin akan diperlambat, bahkan mungkin akan jenengan sudah lupa doanya, Allah baru ngasih. Dan mungkin juga doa akan dipegang oleh Allah dan akan dilimpah gandakan di alam akhirat. Maka kepasrahan diri kepada Allah merupakan satu yang harus final di sisi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, niku zakat, menunaikan zakat. Jadi sesuk iki sing mlebu ning swarga rada dhisik iki wong sing beriman ning mlarat. Nggih. Sabar mlarat. Pengen sebab pas ditekani bondomu neng alam dunya mbok nggo ngopo? Blas kula mboten dibondo, ya wis terus wae. Nek sing dibondo kan ditekani, lemu entuk saka ngendi, mbok nggo ngopo, mbok zakati, apa ora kan gitu. Suwe kan. Ning nek sing melarat tekani bandang kula blas zakat, ya wis terus wae. Karena dia sabar. Gitu. Maka orang beriman itu selalu enak. Ketika dalam keadaan sulit dia sabar, ketika dia dalam keadaan ada, maka yang disebut Allah alhamdulillah. Ngoten niku. Ning yo angel. Ya makanya orang takwa harus dilatih. Wa hum bi ayatina yu'minun, dan orang-orang yang percaya pada ayat-ayat Allah. Ayat Allah niku nonton lo kalih Bu, Bapak. Ayat kauniyah. Niku setiap apa yang ada di bumi ini adalah tanda kebesaran Allah. Maka kalau ke laut itu mboten sah ngokeh-ngokeh sing ngeten iki. Gitu. Di laut itu bertasbihlah, ya Allah, kenapa laut bisa bergelombang sendiri? Oh, pasti ada yang menggerakkan. Siapa? Allah. Ya Allah ya Rabbi, besok kalau kiamat laut itu menggulung makhluk yang ada di dunia, dan gunung yang ini nanti akan hancur berkeping-keping. Maha suci Allah. Terus bertasbih subhanallah. Tambah imane dateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Jangan marah kepada Allah, sebab kalau marah kepada Allah, Allah akan terus. Nabi sinten sing dipangan iwak nika? Nabi Yunus itu kan pergi dalam keadaan marah, naik kapal, maka dibawa angin ke tengah laut dalam kegalauan malam. Tengah laut muring meneh. Piye iki Gusti Allah kok
mual wengi-wengi tekan kene aku nang tengah segoro. Lebih marah, akan dipersulit, maka diutuslah ikan nyaplok Nabi Yunus. Dia akan semakin kegelapan. Di dasar perut ikan dibawa ke dasar laut. Baru di sana dia merasa ternyata aku dolim, aku kleru. Terus maca istighfar dateng asalipun Gusti Allah. Pas maca istighfar di ngapura dening Gusti Allah, iwake mual. Langsung muntah. Jadi Nabi Yunus dimuntahke. Ketika bertobat, beristighfar, maka kemudian dibawalah ombak ke tepi laut. Jadi nek marah itu ternyata membawa kegelapan. Kula tulung Bu, aja sok nguring-nguring bojone. Nggih. Pernah Umar bin Khattab niku kan wong sing paling galak. Ana tanggane diuring-uring bojone arep mengadu ke Umar bin Khattab. Ning jebule Umar bin Khattab ning arep lawang diduding-duding bojone. Lah Umar niku gur meneng wae. Gek eneng tanggane kok ora sida le arep nang nggonku. Lah angkah kula niku arep adul-adul kula bar diunek-unekke bojo kula jebule jenengan diunek-unekke bojone kok nggih pendel mawon. Aku tak ngurangi dosaku karo bojoku. Mungkin krana aku wong lanang sok kasar, sok ego, sok ngono. Men kala-kala diunekke men dosaku karo bojoku kelok. Nggih. Mula engko nek diunek-unekke bojone mang meneng mawon. Tuh. Kurang seprapat. Sing nomor sateruse, wong-wong sing beramal soleh, berbuat kebajikan itu nanti dia akan dicatat dikasih rahmat di dunia dan di akhirat. Contoh simpel Pak, nek jenengan ki apian di mana saja pasti bisa hidup. Iya ta? Nggih, teko nang kono wis akeh wong sing arep nggawani. Itulah kebajikan. Maka jangan pernah, Nabi itu diterangkan di kitab Zabur, Taurat, Injil itu orangnya tidak sombong, orangnya pemaaf, orangnya peramah, suka memaafkan. Nanti rikalane teko ning hijrah di Madinah itu, sebab Nabi itu sudah diterangkan di Injil juga. Nabi itu nanti akan lahir di Mekah, cirinya begini. Nanti ketika membawa wahyu Quran, dia akan dicaci maki, dia akan diusir oleh masyarakat Mekah. Jadi betapa pedihnya Pak. Orang lahir neng kono mergo dakwah diusir, bahkan arep dipateni. Itu sudah diterangkan di Injil dan di Taurat juga, dan apalagi di Al-Quran. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW itu terkenal Nabi yang santun, Nabi yang begini, datanglah di masyarakat Yasrib, Madinah. Nah, saya Madinah. Orang Yahudi, Nasrani, Majusi Islam berkumpul. Kemudian Nabi bicara. Nah, wong Islam, wong Majusi, wong Nasrani itu begitu melihat wajah Nabi, gitu. Begitu melihat wajah Nabi yang dikabarkan Nabi itu katanya penipu, pendusta dan lain sebagainya. Wong-wong kafir saja, wong-wong Yahudi Nasrani begitu melihat wajah Nabi, dia berkata begini, berbisik-bisik. Nenggon hadis diterangkan nek cara Jawane, aku ndelok wiwajhihi itu. Ana ing wajahe Nabi itu laisal kadzab, dhek bukan pembohong. Mafhum mukhalafain, orang pembohong, dia itu orang baik, orang jujur. Itu orang-orang yang tidak iman Nabi aja percaya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kebaikan sehingga bisa diterima di dakwahnya oleh masyarakatnya. Sehingga Nabi Muhammad SAW itu dalam tempo 23 tahun bisa, bahkan sampai sekarang itu bisa mengislamkan orang banyak, termasuk umat-umatnya yang penerus para nabi, rasul, anbiya, mursalin, orang-orang soleh itu tetap membawa misi keislaman. Nah,
wala tusitu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal musinin. Rahmate Gusti Allah, sejatine rahmate Gusti Allah iku cedhak mring wong-wong yang berbuat kebajikan, baik kepada Allah, baik kepada Rasulnya, baik kepada sesamanya, terutama dari bapak ibunya, saudara-saudara, tetangga-tetangganya. Itu nanti akan mendapatkan rahmat Allah. Di dunia juga nyaman hidupnya, di akhirat dia akan dikasih surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kompleksitas di dalam kehidupan Nabi yang dibangun di Madinah itu sangat saling tolong menolong. Maka bangunlah silaturahim. Sekarang ini kalau jagungan aja kan nggak jagungan, gitu. Do nyekel HP dewe-dewe. Nggih napa nggih? Saya pernah didatangi Pak Kapolres. Saya dibantu bagaimana membantu masyarakat Gunung Kidul agar tidak bunuh diri. Sesungguhnya kultur masyarakat Gunung Kidul itu bagus Pak dulu. Kembalikan aja pada kehidupan dulu. Saling nonggo silaturahim. Bahkan dia makan apa saja dia berkata, masak apa yuk? Aku masak bazem, aku masak bazo. Makan di depan rumahnya sambil ngobrol, makan bareng, tukar makanan. Nah, masyarakat yang semacam itu biasanya setiap orang punya problem. Terus dia cerita, alah bojoku ki jan ngayele pol, nganti judak aku mikir bojoku. Ini tetangganya orang baik. Rasa dipikir yu isih akeh sing bojo do ngayal-ngayal yo. Wis gek dinggo santai wae. Maka curhat itu akan hilang karena tetangganya mukhlis, orang yang ikhlas mengasih solusi. Nek wong ora tahu silaturahim, rumangsane sing dikai masalah iku dheke, padahal orang lain lebih berat masalah, kan gitu. Nah, mula sepulang dari ngaji iki gek do nyambel bawang bareng. Terus ngobrol ke pengajian ngono nggih. Jadi membangun masyarakat itu begitu. Di Tepos itu saya membangun akad pagi yang dulu tidak ada. Saya ingin akad pagi itu tersistem juga. Ada yang menerangkan tentang fikih dari wudu Rasulullah, salat Rasulullah. Nah, saya kebagian yang muamalah, bagaimana kehidupan keluarga, bagaimana kehidupan masyarakat. Sehingga saya ke pasar itu sudah obrolannya, aku mau wingi getun krinan ora melu ngaji. Nah, itu yang saya harapkan. Obrolannya sudah getun tidak mau ngaji. Bukan labi kan tonggoku kan. Berbelanja wae ngejengwang Mas. Gak kudunge ora dibunak-bunake krincang-krincing kurpane didunge karena. Itu dihindari ya Bu ya. Itu. Jadi apa? Kedekatan dengan Allah, kedekatan dengan orang tua, kedekatan dengan tetangga itu dibangun dengan maslahah Islamiyah. Ya. Jadi menolong itu tidak harus bernilai tinggi, mahal, tapi menolong itu adalah momentumnya apa bisa hadir. Nabi itu setiap saat dia hadir kepada orang-orang yang bermasalah. Itu. Bahkan kalau lebaran, Nabi itu hampir mencari dikandani wong ada masalah, dia hadir memberikan solusi. Ngaten nggih Bu nggih. Dadi nek nang masalah dibantu, aja malah weh karang kaya anake kae ini mau sekoso mesinin. Nah, berbaik dengan Allah, maka konsentrasi memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi diterangkan Allah Ta'ala yaqulu ya ibnu adaman tafarraq li ibadati amla qalbaka gini. Beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan menghadirkan di dalam hati
amla qalbaka gini, merasa dia cukup dan punya. Atine selalu bersyukur, qanaah tidak ngangah-ngangah. Itu kalau rajin ibadah. Wa amla yadaika rizqon, dan setiap gerakannya akan mendapatkan rizki. Nah, opini masyarakat rizki itu hanya harta, tidak. Jenengan dikasih hidayah, enteng ibadah, enteng ngaji, itu rizki. Jenengan dikasih suami istri sing nrimo, rizki. Jenengan dikasih sehat, rizki itu. Jadi rizki itu bukan hanya berupa banda, Pak Bondo. Ayo kita kaji agamanya dengan filosofi. Filosofi itu akan memahami kita itu siapa di dunia, untuk apa, nanti kemana. Itu setiap derap langkah kita gitu. Nanti akan terkunci pada patri jiwa kita, sehingga derap langkah kita akan menghasilkan sebuah nilai amal oleh kebaikan itu. Lajeng nek kowe ora taat ibadah ning ingsun, Allah nek kowe do sembrono ning ibadah ning ingsun, itu Allah janji akan menjadikan hatinya fakron. Dadi padahal dhek sugih ning rumangsa kurang, padahal dhek iki dikai sehat terus rumangsa gini. Jadi rasanya hati hanya berkurang terus. Wa amla yataika sughlan, dan akan dijadikan setiap derap langkahnya akan sia-sia, tidak menghasilkan apa-apa. Maka Bapak Ibu, ibadah sholat fardunya dijaga. Terutama ibu-ibu itu ada hadis khusus, Bu. Sing kula pengin terangke pas lara mantan teng Mbah Tawar itu. Jadi ibu-ibu nanti bisa ke surga, milih dari pintu surga mana yang disukai. Rahasia Bu, aja seru-seru nggih kula kandhane niki. Siji, wong wadon sing iso njaga salat fardhunya. Halo. Piye kabare salat fardhumu? Ya. Wis tepat waktu, wis jamaah urung? Pun alhamdulillah. Engko tak tekon bapake. Loro, nek pas Ramadan dijogo pasane sing apik. Nggih. Ping papate, dostya tuhu taat karo kakunge. Halo. Siti Khadijah niku Bu, dia satu istri yang selalu menggembirakan. Jadi Nabi Muhammad neng jobo kono dinyek di ini susah hatine, mulai ketemu Siti Khadijah. Dia Pak sabar, itu jenengan tiang sae kok. Kula yakin jenengan tetep di anu apa. Nggih, aja dibumbani apa mau dianu, kowe cetha nek kowe mbiyen lah. Tambahi susah. Nek bakul kok ora badhe, Pak, dina iki ora rezekine. Nggih, sesuk ya diparingi. Ngoten nggih Bu nggih. Jadi nek dasare kowe wong lanang biyen rabiane aku iku sangu kolor-kolor tok, bakul ya ora, kotane ya ora dadi. Ini Siti Khadijah begitu. Dan memberi solusi. Taat Bu, arpa bojone kaya ngapa wae hormatono, gitu. Taatono. Nggih. Nek le salat ndriya dikandani. Nggih, ning mbok nek sing ndriya malah jenengan. Saling mengandani. Nggih, saling menasehati, jaga suaminya, nggih. Suami itu kadang-kadang
dia sudah tidur, belum tidur bagaimana besok merencana kerja apa, bagaimana mencari nafkah untuk anak istrinya, luar biasa. Maka setiap keringat yang menetes dari seorang laki-laki yang dia berniat mencarikan rezeki untuk istri dan anaknya, maka dihapus dosanya. Juga termasuk ibu-ibu, setiap jenengan menyuapi anaknya itu adalah menyedekahi putranya. Maka ora eneng wong lanang sing setelaten wong wedok. Maka perempuan itu perlu Pak suatu saat dikasih surprise. Tekan nang kancane jane bojo kuwi grenang-greneng seneng apa to? Ha kek tukoke nama lah kok kowe ngerti ya, terus jawabe sing lanang ku tahu yang ku mau. Wah, jadi surprise kadang-kadang begitu. Kadang-kadang dilem, Pak. Wah, masakane enak. Tenan iki, Mas. Sia nek kur karo warung ya aduh. Itu kan suka begitu. Jan ayu tenan kowe iki. Ora kleru aku milih kowe iki mbiyen. Ya sing wedok jawab, "Karang yo gelep gur aku karo." Ya Bu ya. Ayo, agama ini dibumikan ke dalam kehidupan kita sehari. Dinikmati di hari-hari itu, dinikmati, diskusi gitu. Kalau keluarga baru dicoba, jangankan kita, Nabi aja dicoba, ya biar aja. Allah baru menguji kita gitu. Jadi enak, insya Allah orang gelis loro lah gitu. Gitu. Nah itu sehat dengan sholat tahajud, pagi disambut dengan duhanya, jelang malam habis maghrib Qur'annya dibuka. Ya nak buka bareng Qur'annya, bojone maca Qur'an yang kamar, anak-anak baca Qur'an di kamar, kita baca Qur'an di meja tugas kita. Aura yang ada di rumah itu menjadi semua nikmat dan kita bersandar kepada Allah gitu. Sing sepuh-sepuh niku nek kula ora nembe 40 tahun. Punjul 20 tahun. Itu kadang-kadang melihat makna-makna Allah. Kadang-kadang kalau malam keluar itu sudah berpikir, ini rumah saya yang bagus, ini kelak akan saya tinggal. Istri saya sing wedok akan saya tinggal, anak tinggal, dan lain sebagainya. Itu tanda-tanda kebesaran Allah harus diingat. Oh nek ngono aku mulailah tak golek sangu. Gitu, tak golek sangu gitu. Apa diantara sangu riyen kula terangke ten mriki to niku. Siji al-ilmu amaluhu wa nasaru. Ilmu wong sing sregep golek ilmu terus ditindakke syukur bagi diwenehke wong liya. Jadi ngekeke ilmu ki ora kudu ngaji kaya ngono, tidak neng warung. Anu to terangane nek ngono ki ora entuk, itu sudah menceramai. Itu. Loro wawalatun solikon tarokahu, duwe anak, baik itu anak nasab, anak didik, anak angkat yang dia soleh, dia nanti akan menolong kita. Maka saya kan di terah saya itu orang-orang tua yang dikubur sana, dia selalu menanti doa kita, mengharapkan doa kita. Maka minimal habis sholat doakanlah orang tua kita. Yang diminta orang tua hanya itu. Ya, mulai terus jenengan yang nomor 3, ciptakanlah anak-anak yang soleh, cucu-cucu yang soleh. Ada yang dibanggakan nanti di hadapan Allah SWT. Ini ya Allah, anak saya kerjanya tahajud, ini saya kerja baca Quran, ini kerjanya duha, selalu berada dalam garda di depan dalam membina, menjalankan agama. Tapi kalau kita tidak punya anak, apa yang mau kita harapkan gitu. Ya buge, nek sing di wong tua sering tilik. Mare mah kowe prei rong dina nang gone mbokmu, mumpung isih. Artinya apa? Biar tetap campur. Nek didit ya dikei. Wong tua engko anggere nggawa putu akeh bali kok. Ini aja menggarap itu.
ya Bu ya. Terus sedekah dikala kamu masih sehat, sehatihi wa hayatihi. Sedekah mumpung masih sehat, mumpung masih hidup. Artinya sehat itu apa? Sedekah mumpung masih dikasih banyak, sedekah mumpung kamu itu juga masih dikasih apa adanya. Tetap infak sedekah. Mula sesuk akad pagi iki rada ditambahi sangune nggih. Dan tolong Bapak Ibu yang bakul-bakul itu bisa tetap di sini. Ditepus itu mosok jejul kojek wae saka Wonosari. Mosok dadi mulih ngene iki wis tuku sayur 3.000, wis tuku panganan tekan omah gari wedangan karo bojone wis ora klothek. Laris bungu nek gelem ngoten niku. Itu saya terapkan ditepus begitu. Dadi nek tuku tanggamu ya ditukoni. Masa wong kene tuku nang ya ada satu toko yang bukan milik orang asing, yang itu juga agamanya orang cetha. Ning masyarakat gengsi nek ora belanja di tetanggamu itu. Pak rada larang 1.000, niati 1.000 itu untuk menyekolahkan anaknya. Begitu. Panati sahur itu bagaimana membuat fanatis, karena nek do njaluk bantuan ke toko itu, tetangga itu. Ngaten nggih Bu nggih. Larang didik ra apa-apa mbantu men dinggo nyekolahke anake, men dinggo infak nek akad pagi gitu. Nggih. Anak kula sering nang Lipar. Nek mrene karo ngisi bensin. Nah, niku bertasok ngene anak kula niku nek dilarisi nggih. Cedhake Pak anu. Itu dieling-eling wis entek wektune nggih. Menetok rahmate Gusti Allah nang dunia tekane akhirat. Yang bedakan siji iman takwa kepada Allah, sregep salat, sregep zakat, percaya karo Quran, karo tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mendati wong iman siji berbuat baik, gitu, sering sholat malam dan memperbanyak istighfar. Kula nyuwun tulung Bapak Ibu, jangan pernah tidur setelah subuh, nggih. Jangan pernah tidur. Karang enak era elok-elok, disitulah bentuk keberkahan, ya berkah. Nah arek itu berkah ya jaga, hindari betul itu. Ya, maka kalau bisa 2:30 jam 3 itu sudah bangun dan jangan tidur lagi setelah subuh. Ini keberkahan rezeki Allah akan hadir di waktu-waktu yang ini. Ya, nggih. Hindari aktivitas. Ya sambil nyapu, sambil apa ya? Dzikir. Dzikir yang disenangi Allah napa wingi? Subhanallah, alhamdulillah. La ilaha illallah wallahu akbar. Yang penutup zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pisan malih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tantung alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin wa shalli ala Muhammadin fil akhirin wa shalli ala Muhammadin fil nabiyyin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al hadhil majlisil hadhil mubarakah wa ja'al ahlaha min ibadikal muttaqin wa min ibadikas sholihin wa min ibadikas sabirin wa min ibadikal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma la ilaha illa antal manan badi'us samawati wal ard dzul jalali wal ikram. Allahumma inni as'aluka sabata fil amri wal azimata ala rusdi wa as'aluka syukran ni'matik wa as'aluka husnan ibadatik wa as'aluka qalban saliman wa as'aluka lisanan shadiqan wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzuka min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka liman ta'lam innaka antal alamul ghurur. Allahumma tawil umurana
wa sahih azadana wa nawir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ila khairi qaribana wa anis syari abidana wa aqdi hawaijana fid dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rizqni rizqan wasi'an halalan thayyiban min khairin kad wastajibu du'a bi min khairi grad a'udzu bika minal fadihatainil qadir alladzina Allahumma ya razzaqu sa'ilin ya arham masakin wa ya dzal quwwatil matin. Ya Allah ya Rabbi yang Maha rezeki, Maha penyayang kepada kaum yang miskin, Maha perkasa, Maha penolong orang-orang yang mukmin. Kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepadamu lah kami mohon pertolongan. Ya Allah ya Rabbi, jika rezeki ada di langit maka turunkanlah ya Allah. Jika rezekiku ada di dalam tanah di bumi maka keluarkanlah. Jika rezekiku jauh maka dekatkanlah kepadaku ya Allah. Jika rezekiku dekat maka mudahkanlah. Jika banyak maka berkailah wahai zat yang maha penyayang maha pengasih. Ya Allah berikanlah kepada kami perlindungan-Mu dari rasa gelisah dan sedih. Aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan, dan aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan bakhil, dan aku berlindung kepadamu dari kesewenang-wenangan orang. Ya Allah berkahilah kamu di dalam kayan kampung ini. Ya Allah ya Rabbi kami mohon kepadamu keteguhan dalam urusan agama Islam ya Allah, dan tekad yang kuat untuk melaksanakan petunjuk-Mu. Aku mohon kepadamu sebab-sebab yang menjadikan turunnya rahmat-Mu dan kunci-kunci pengampunan-Mu. Aku mohon kepadamu rasa syukur atas limpahan nikmat-Mu dan beribadah dengan sebaik-baiknya. Aku mohon kepadamu hal yang bersih dari lidah yang selalu jujur. Aku mohon kepadamu semua kebaikan yang Engkau ketahui, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan yang Engkau ketahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekiranya nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.